Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Halo sahabat-sahabat sekalian. Pada hari ini saya mencoba untuk membahas masalah yang berhubungan dengan nasional, di mana kedatangan Habib Rizik HRS akan menuai banyak nuansa-nuansa baru yang perlu disikapi, apalagi dengan masalah hukum, masalah-masalah yang berhubungan dengan aturan-aturan PSBB dan sebagainya, yang juga akan mempunyai dampak sosial yang sangat luas, yang tentunya bagi kita yang berprofesi sebagai sarjana hukum, di mana objek sosialitas ibius, di mana ada hukum, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri kita ini itu tentunya tidak bisa terlepas dari juga pengamatan rakyat banyak, termasuk saya ini sebagai lawyer atau pengacara yang berada di Banjarmasin. Berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan penghinaan, saya kira memang banyak penafsiran, apa juga termasuk penghinaan bila seorang penjahat dikatakan penjahat itu apa suatu penghinaan gitu loh. Jadi kadang-kadang ini berhubungan dengan apa, dia juga berhubungan dengan mungkin yang disebut dengan lontel dan sebagainya kan. Tapi pada dasarnya adalah bahwa kalau kita mengacu pada surat Al-Ikhlas, ya kan, ayat surah yang ke-112 dari tafsir Al-Quran, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah samad, Allah tempat minta atau berlindung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Ini dalil yang pertama dalam arti sebuah kejujuran. Jadi kalau orang berbicara jujur, mengatakan dirinya jujur tapi tidak mengacu pada ayat ini, dia berbohong ya. Abudat ma'inallah. Jadi berbohong karena akar dari sebuah keyakinan itu sendiri itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kekuasaan, punya kehendak dan berkuasa atas segala sesuatu itu, dikatakan mempunyai anak itu sebuah penghinaan terbesar kepada Allah. Jadi sebuah kebohongan, sebuah penghinaan, itu dasarnya dulu kalau kita ingin bertauhid yang benar. Setelah itu baru turun yang lain, apakah dia hubungan penghinaan sama manusia dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk mengkaji arti sebuah penghinaan dalam arti yang sangat luas. Ingat Ikhlas, wallahu a'lam, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, bila kita hanya mengkaji masalah sosial antara manusia dan sesama manusia tanpa kita mengerti hukum, wa la hukum illahu wahid, hukum itu menunjuk pada satu, yaitu hukum Allah. Wa yakum illahu wahid wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Jadi hukum itu hanya menunjuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antara agama dan negara itu perlu sinkronisasi untuk menciptakan keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Nah, ini adalah pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda, bahwa jangan sekali-sekali mengkaji hukum tanpa mengerti hukum yang diturunkan Allah,
wa ilahukum ilahu wahid, bahwa hukum yang pertama itu adalah hukum keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.